Indonesia telah merdeka. Soekarno-Hatta telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Rakyat Indonesia bergembira. 350 tahun kita dijajah, tanggal 17 menandakan kemerdekaan politis, ekonomi, dan militer bagi segenap rakyat Indonesia. Namun demikian, Belanda tidak menutup diri dan tetap berusaha untuk mencoba mendatangi wilayah Indonesia. Berbagai cara dan strategi dilakukan. Cara yang paling penting dan utama adalah Belanda mencoba membonceng sekutu. Dengan wajah Nica, Belanda berusaha untuk mendatangi wilayah Indonesia. 150.000 pasukan Belanda datang ke wilayah Indonesia dari berbagai angkatan laut, darat, dan juga sisa-sisa prajurit Kenil yang masih setia pada Ratu Belanda. Di Kabupaten Kendal, Nica berusaha untuk menguasai wilayah yang dekat dengan Semarang ini. Kolonel Johan van Langen, seorang petinggi dan komandan dari pasukan Tiger, mencoba untuk melewati jalur darat mendatangi wilayah Kendal. Berita tentang Kendal sudah didengar oleh masyarakat. Desas-desus isu menjadikan masyarakat panik dan mereka berinisiatif untuk melakukan pembakaran. Semua gedung di kota Kendal dibakar. Gedung Kepatihan, Gedung Kumiai, markas Angkatan Laut, Tangsi, sekolah-sekolah semuanya dibakar. Mengapa? Agar bangunan dan gedung itu tidak dipergunakan oleh Nica untuk kepentingan administrasi penjajahan mereka. Akhirnya datang juga dalam waktu singkat sudah menguasai Jerakah, Mangkang, dan akhirnya Kaliwungu. Di Kaliwungu, pejabat-pejabat yang tidak loyal kepada Nica harus dilengserkan. Contohnya Wedono dan asisten Wedono. Nica kemudian mengangkat asisten Wedono baru, yaitu Badarus Zaman. Tokoh ini yang menggantikan tokoh sebelumnya yang dianggap mempunyai loyalitas kepada pemerintahan Nica. Untuk kegiatan agar Nica bisa menyeluruh menguasai Kendal, terutama di Kaliwungu, Nica menggunakan kekuatan birokrasi. Nica menggunakan asisten Wedono yang baru untuk meminta arahan, nasihat, petunjuk, dan peta tentang kekuatan pejuang-pejuang Indonesia yang ada di Kendal. Melalui informasi-informasi dari asisten Wedono Kaliwungu yang baru ini, akhirnya Nica mendapatkan informasi yang lumayan banyak. Kapten Raymond, seorang kapten muda yang ditugasi untuk menculik dan membawa Raden Soekarno, Bupati Kendal saat itu, dengan jeli mendengarkan nasihat-nasihat Nica agar bisa secara efektif menangkap dan membawa R. Soekarno secepatnya ke markas utama di kota Semarang. Tapi, apakah bisa Kapten Raymond ini menangkap R. Soekarno dan pejuang-pejuang Indonesia? Tentu saja banyak rintangan dan hambatan yang harus dilaluinya. Nica tidak memahami kondisi geografis wilayah Kabupaten Kendal. Nica hanya punya kekuatan senjata, tapi mereka kurang bisa mengetahui seluk-beluk geografis di mana pastinya R. Soekarno dan pejuang-pejuang Indonesia lainnya berada. Untuk itu,
pejuang-pejuang Indonesia itu dengan sistem gerilya mencoba selalu lari ketika mereka merasa sudah dekat sekali Nica pada posisi mereka. Dengan jalur darat, Nica berusaha untuk mendekati. Dengan motor-motor mereka, maka Nica mengejar pejuang-pejuang Indonesia yang masih ada di sekitar Cepiring. Dengan motor yang knalpotnya sangat keras sekali itu, Nica sengaja menakut-nakuti dan membawa efek psikologis yang menakutkan, sehingga diharapkan pejuang-pejuang itu sebelum bertemu Nica, mereka pasti mengalami persoalan psikologis, ketakutan secara masif dan sistematis. Akhirnya Nica sampai juga di Lumo. Berdasarkan informasi dari mata-mata bahwa pasukan Indonesia, pejuang-pejuang Kendal sudah ada di Gemo. Jika setahun yang lalu pasca kemerdekaan persis, pejuang-pejuang kita, pejuang-pejuang Kendal itu mengalami kemenangan yang luar biasa, di mana pada saat itu tokoh utamanya adalah Kolonel Sudarto, seorang mantan Sudanko Peta yang berhasil membunuh 150 orang Belanda. Tetapi naas sekali, di tahun 1947 anak buah Sudarto ini tidak mampu menewaskan, bahkan menangkap orang-orang Nika yang memburu mereka. What? Di Gemo, pemerintahan tetap berjalan. Bupati sementara adalah Kartokromo, seorang patih yang sengaja diutus oleh Raden Soekarno untuk menjalankan tata pemerintahan. Di Triharjo tepatnya, Kartokromo memerintah, sedangkan Raden Soekarno tetap melanjutkan perjalanan menuju wilayah selatan, yang saat itu masih hutan belantara, untuk menyiapkan strategi dan gelar pasukan yang tidak bisa disangka-sangka oleh Nica. Meski Nica pasukannya terdiri dari pemuda dan pemudi yang sangat gagah dan rupawan dan rupawati, tetapi pejuang-pejuang kita yang berasal dari kultur masyarakat yang berbeda, kultur sosial yang berbeda, ada petani, ada pedagang pasar, ada juga bangsawan-bangsawan yang akhirnya lebih cocok untuk memihak kemerdekaan Indonesia. R. Soekarno sebagai contoh, dia selalu memotivasi para pejuang-pejuang Kendal ini untuk tetap menjaga semangat dan keuletan mereka dalam melihat sejauh mana Nica berusaha menangkap
mereka. Jangan sampai mereka lelah, jangan sampai mereka letih, jangan sampai mereka kemudian berpihak kembali kepada Nietzsche hanya gara-gara faktor ekonomi dan politis sesaat. Di Soejomerto, R. Soekarno dan pejuang-pejuang kita, pejuang dari kesatuan-kesatuan yang bermacam-macam, ada kesatuan Kemangi, ada kesatuan Biru, ada kesatuan Gembyang, dan ada juga pasukan batalion 60 yang dipimpin oleh Salamun. Tokoh-tokoh kita juga banyak, tidak hanya R. Soekarno saja, tapi juga ada Harsoyo, ada Seno, ada Cokro, ada Suro, ada Asmagimun, ada Dipo Sugondo, ada Dibyo, ada Abimanyu, ada Karti, dan ada Harun. Semuanya terlihat dari namanya berasal dari konteks latar belakang yang berbeda. Mereka bersatu demi mempertahankan Indonesia, demi mempertahankan idealisme mereka untuk wilayah Kabupaten Kendal. Peperangan terjadi, tetapi akhirnya Nietzsche yang tidak tahu konteks geografis hanya membaca peta tapi tidak tahu seluk-beluk lebih mendalam, akhirnya menderita kekalahan. Komandan mereka tewas tertembak pasukan dari pejuang-pejuang Kabupaten Kendal. Kapten Raymond yang masih sangat muda, yang karena alasan ideologis harus berpihak kepada Nietzsche, negeri yang membesarkan, akhirnya harus kandas cita-citanya untuk menjadi pemimpin Nietzsche. Pasukannya kocar-kacir dan banyak sarana transportasi yang digunakan akhirnya dirampas oleh pasukan dan pejuang dari Kabupaten Kendal. Demikian apa yang saya sampaikan sekelumit dari sejarah perjuangan Kabupaten Kendal dan cikal bakal dari perjuangan masyarakat Kendal dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, bahkan cikal bakal berdirinya Kodim Kabupaten Kendal. Perkenalkan, nama saya Suryo Seno Bimantoro, biasa dipanggil Seno. Di film ini saya menjadi sutradara dan pemeran Kapten Raymond. Bisa dilihat kekejaman Kapten Raymond di film ini. Ini film dokumenter pertama saya. Saya mengangkat kisah sejarah yang ada di kota Kendal tahun 47. Pembantaian dan kekejaman Belanda terhadap rakyat Indonesia. Rasanya mungkin kurang waktu untuk mengumpulkan data dan riset yang mendalam. Yang pasti saya dan teman-teman sudah berusaha semaksimal mungkin di detik itu. Semoga adik-adik atau kaum milenial membuka pikiran dan tertarik untuk belajar terhadap sejarah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.